Kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini yang akan saya ambil datang dari Vietnam. Iya, kisah ini baru terjadi di tahun ini, 2025. Dan korbannya adalah seorang wanita cantik. Tidak hanya berparaskan cantik, wanita ini adalah seorang anggota kepolisian. Bagaimana sih kok seorang anggota polisi, seorang wanita, dia bisa menjadi korban? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana kelanjutan kehidupan si wanita ini? Apa yang harus dia alami akibat dari si pelaku kejahatan ini? Kita langsung saja lanjut ke kilas kisah nyatanya. Di sore hari, ketika si korban ini yang tidak disebutkan namanya, dia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di sebuah kafe. Kemudian karena mereka telah selesai berbincang, mereka sudah puas tatap muka, akhirnya temannya ini satu persatu pun pergi meninggalkan si korban ini. Dari kejauhan, si pelaku menatap korban. Si pelaku ini bernama Dutch. Si Dutch ini, dia melihat korban, mengamati korban dari jarak jauh. Dia sudah merencanakan aksinya ini dari jauh-jauh hari. Karena si Dutch ini, dia itu selalu mengikuti, selalu mengintai keseharian korban. Dia mempunyai buku catatan korban jam segini lagi ngapain, dia apa aja aktivitasnya. Dan kebetulan sekali pada hari itu, korban berkumpul bersama teman-temannya dan dia ditinggalkan beberapa temannya untuk pulang. Dan akhirnya pun dia sendirian di kafe tersebut. Tidak lama dari itu, kemudian si korban ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saat dalam perjalanan pulang, karena si Dutch ini dia sudah mengintai dan dia ini berpikir, oh ini nih kesempatan aku, kesempatan si Dutch untuk melakukan aksinya yang sudah dia pendam, yang sudah dia rencanakan aksi jahatnya ini. Kemudian dengan motornya si Dutch ini langsung menghampiri korban yang baru saja keluar dari kafe. Dia datang, kemudian dia ini mengambil sebuah palu. Dia mengeluarkan palu ini dari tangannya, dari tasnya. Jadi dia tuh bawa tas, kemudian si palunya itu udah dimasukin sama dia ke tas. Begitu si korbannya ini jalan, jadi si Dutch ini dia mengikuti si korbannya ini karena posisinya tempat kejadian itu tidak jauh dari kafe. Pada saat yang bersamaan, menurut dia sudah pas nih, saatnya sudah pas, dan dia lakukan itu di muka umum, di tempat umum. Dia sudah nggak peduli lagi si Dutch ini dengan keramaian orang atau suasana atau ada orang lain. Dia benar-benar sudah tidak peduli lagi. Kemudian dia mengeluarkan si palunya, dia memukul si tengkoraknya bagian leher dari si korban. Otomatis si korban ini langsung jatuh tersungkur dan langsung turun dari motornya. Dan dia dengan sangat begitu tega, dia langsung memukuli kepalanya si korban. Tidak hanya satu kali, dia berkali-kali dia memukul si kepalanya korban dengan sadis. Karena di situ mungkin ada beberapa orang. Akhirnya si Dutch ini mengakhiri aksinya dan dia langsung pergi dengan motornya. Tidak lama dari itu, kemudian dia langsung ditangkap karena di situ juga banyak saksi mata yang ada di sana. Kalian tahu nggak? Ketika si Dutch ini ditangkap sama polisi, dilakukan interogasi sama polisi. Polisi nanya, kok kamu dengan tega memukuli seorang wanita lemah yang jelas-jelas dia lagi sendirian di sana? Kenapa kamu kok bisa mukulin dia berkali-kali pakai palu dan itu dilakukan di depan umum? Kamu tuh kenapa? Ada apa sebenarnya? Motifnya tuh apa? Dutch menjawab seperti ini. Dia menyimpan dendam terhadap si korban. Iya, dendam pribadi. Kenapa kok bisa sih si Dutch ini menyimpan dendam? Karena pada saat si korban ini bekerja sebagai seorang polisi,
si korban ini, katanya si Dutch, dia itu dengan sengaja, dia itu langsung menuduhkan beberapa inilah kelakuan si Dutch, dan dia tanpa memeriksa buktinya, dan dia langsung menangkap si Dutch dan langsung menghukum si Dutch beberapa bulan penjara, entah berapa tahun penjara. Jadi si Dutch ini merasa dendam sama si korban karena merasa dia itu tidak diadili dengan benar pada saat ada suatu kasus, ada kejadian di mana yang menangani adalah si korban ini. Nah, ternyata tidak sampai situ saja. Ketika polisi ini melihat beberapa catatannya si Dutch ini, ternyata si Dutch ini bolak-balik masuk penjara. Dia sering keluar masuk penjara. Beberapa catatan kasusnya adalah yaitu ada penggelapan, ada kasus pencurian, ada perampokan, dan beberapa penjualan barang ilegal pun bahkan dilakukan oleh si Dutch ini. Akhirnya setelah dia pun mengakui semua perbuatannya terhadap si korban dengan bukti-bukti yang memang sudah ada, akhirnya dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Bagaimana dengan si korban? Si korban ini, dia tidak meninggal dunia. Nyawanya masih terselamatkan. Tetapi si korban ini mengalami kerusakan otak. Tidak hanya itu, si korban juga dia mengalami kecacatan fisik di atas 90%. Nah, itu dia kisah nyata yang benar-benar terjadi di Vietnam dan baru terjadi di tahun 2025 ini. Bagaimana menurut kalian dengan kisah nyata yang terjadi sekarang? Apakah memang hukuman 20 tahun penjara untuk si Dutch ini yang melakukan perencana pembunuhan dengan kejam di depan muka umum, apakah memang sudah pantas? Atau seharusnya bukan hukuman itu yang dia terima, melainkan hukuman mati yang seharusnya dia terima? Boleh langsung saja ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, tentunya subscribe channel ini biar aku makin semangat membuat video-video berikutnya. Kita sampai ketemu di next video ya. Bye bye.